bisa dijadikan tempat untuk cerita. Hai, welcome to Ruang Cerita Puan, tempat di mana cerita, rasa, dan mana bertemu. Yeay! Jadi kali ini first time ya, kita tuh nongkrong 3, tapi di videoin. Sebelum kita mulai ya, mungkin biar para mimpu Mina Puan, mimpu nggak tuh, pada kenal ini. Jadi aku Aisyah, aku Caca, Dan aku Fitri. yes. Kali ini kita mau ngapain sih? Ada apa ya? Intinya tadi kita nongkrong ya sebenarnya. Kita mau nongkrong dan kita mau bahas sesuatu. Apa sih gitu kan? Mungkin ini adalah sesuatu yang sering kita jumpai, tapi jarang dibahas ya gitu. Apa itu? Mungkin kayak dicerita gitu ya. Bukan ngedongeng atau gimana sih, tapi pernah nggak sih kita ngerasa kayak kita tuh lagi sumpek mumet, tiba-tiba lagi ngobrol nih sama teman gitu, kita mau mengeluarkan keluh kesah kita gitu kan, terus ngerasa kok lega gitu ya, kok lega sih. Jadi wow, ternyata cerita itu punya punya power gitu ya untuk bisa mengurangi beban kita. So jadi kalian pernah nggak ngerasain hal yang sama kayak aku, terus bercerita gitu ya, abis itu kayak lega gitu, kayak abis lagi haus gitu, minum dahaga kita hilang gitu. Kalau aku sih, jadi aku sempat di satu titik yang mana masa skripsian lah gitu kan, kita sebagai masa akhir saat itu, dimana teman-teman kita udah sibuk dengan skripsinya masing-masing gitu, sementara skripsi ini nggak bisa minta bantuan yang lain gitu. Ya bener-bener bersih banget sih gitu. Ya, dan rasanya kalau apalagi kita skripsi itu emang sendiri dan kadang di kos atau di rumah, dimana situ nggak ada orang lain, sendirian mendem di kamar gitu. Sementara ya itu, dan baru legahnya itu ketika ada yang ngedengerin, meskipun mungkin orang yang ngedengerin cuma doang gitu, tapi banget gitu. Ya, jadi itu ya, kalau menjadi pendengar itu sebenarnya tidak mudah gitu. Iya juga sih, betul-betul. Karena terkadang perempuan itu hanya butuh didengar. Waduh, Dia cuma butuh didengar doang. Aku hari ini bete banget gini. Dia cuma butuh didengar, didiemin, terus dikasih sending virtual hug. Sending virtual hug, dan itu emosionalnya terasa hilang gitu. Karena kalaupun teman-teman semua merasa aku nggak ada yang ngedengerin nih, aku nggak punya teman, nggak apa-apa, peluk diri sendiri, katakan kalau kamu udah hebat loh, kamu hari ini udah bisa melewatin hari-hari yang sangat berat loh gitu. Oh jadi kayak ngomong sama diri sendiri gitu ya? Karena jadi memang membantu juga. Karena memang terkadang cerita sama orang yang salah itu juga sangat fatal ya. Yes, ya betul-betul. Karena kita mengharapkan misalnya kita ingin didengar, tapi kita malah merasa kita dihakimi, merasa kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi menjadi pendengar itu sangat baik. Ya, by the way, kadang ya, jadi aku sama Caca sama Fitri kan kayak kita sebenarnya udah sering ketemu kan. Misal aku sama Caca, karena Caca juga dia mahasiswa psikologi ya. Ya mungkin Caca ngerti ya, pas ngobrol sama Caca gitu kan, kayak yang Caca tuh tahu cara ini ya, gimana maksudnya cara ngedengerin aku gitu. Dan aku ngerasa kayak yang, oh ya, enak juga ya ngobrol sama Caca gitu kan, nggak ngerasa kayak dihakimin atau gimana lah gitu kan. Dia ngedengerin aja dulu segala macam. Caca, pas aku cerita, dia mau dengerin, ada beban gak ya? Maksudnya Sebenarnya beban itu setiap orang punya ya, cuman terkadang kita sebagai pendengar itu hanya butuh merespon apa yang seharusnya kita respon, dan itu harus positif, dan kita tidak bisa merespon yang itu tuh karena nih kita berhadapan sama orang yang pingin didengar. Kalau kita berbalik arah, atau maksudnya kalau kita malah justru membuat dia merasa tidak ada beban yang terlepas, maka itu fatal kesalahannya gitu. Jadi gimana kalau menurut Fitri? Apakah Fitri sering merasa nggak ada yang ngertiin aku nih gitu, atau gimana?
jangankan sampai di tahap nggak ada yang ngertiin gitu, minimal saat di titik terendah di kehidupan, ketika ada yang ngedengerin aja, walaupun tadi kan kayak ngomong doang gitu, ngeluangin waktu, kalau bagi aku pribadi itu udah lega gitu, karena memang di situ aku jadi tahu bahwasanya aku tuh nggak sendiri. Iya, betul. Sebenarnya kita semua pasti ada di fase kita itu ya, ada di titik terendahnya lah ya, quarter life crisis nih bahasanya. Nah, kayak apa ya? Pas aku pernah ngalamin dulu itu kan, ketika kita menahannya, mendemnya gitu ya, misal kayak, aduh gak ada yang, pasti gak ada yang mau dengerin aku lah gitu, malas ngerepotin orang lain gitu, jadi ya udahlah, Aku bisa kok nyelesain ini sendiri gitu. gitu kan, ya ditahan kayak, kok sebenarnya rasanya agak muter-muter gitu kan, bikin makin mumet jadinya gitu kan, akhirnya tugas gak selesai, ada tanggung jawab yang perlu diselesaikan nggak selesai juga, ternyata itu berdampak buruk sama kehidupan kita pribadi sebenarnya gitu. Jadi kayak ternyata kita itu butuh ruang untuk meluapkan emosi kita sebenarnya, bukan yang kayak ngamuk-ngamuk itu, bukan ya. Betul. Karena menjadi pribadi yang lebih tenang itu mahal. Wah, iya. Menjadi pribadi yang lebih bisa mengontrol emosi itu tidak mudah gitu. Terkadang kita melihat orang itu tenang, cuma di kepalanya begitu riuh. Pikiran-pikiran overthinking, pikiran-pikiran khawatir masa depan, seperti yang mungkin teman-teman rasakan ya, Kehidupan lah ya. kehidupan gitu kan. Ya sejatinya karena itulah, karena kita tuh diciptakan memang dalam keadaan lemah, bukan? Gitu. Iya. Jadi kalau menurut Caca sebagai teman yang sering mendengar keluh kesah teman-temannya ini, Caca merasa mereka itu hanya butuh ruang cerita yang memang tidak menghakimi, merasa rasa sedih mereka tuh divalidasi. Oh, betul. Gitu sih, Min. Yes. Kayak yang ini ya, maksudnya kayak pernah nggak punya pengalaman gitu kan, dimana menjadi memposisikan diri sebagai pendengar. Mungkin Caca sering ya, bisa Fitri gitu kan, pernah nggak gitu? Menjadi pendengar gitu kan, Gimana nih rasanya gimana gitu kan, pasti kita ada di posisi ya, aku ini juga ada masalah ya, padahal ini dia cerita masalah dia. Betul. Gimana tuh? aku soalnya kalau aku memang sering ngedengerin, Iya. tapi aku kalau sekalinya pengen didengerin itu memang wah, itu kayak betul-betul ibarat kata nih ya, tong sampah itu udah full banget, terus mau dibuang cur ya, jadi harus butuh tempat yang luas. Pendengar ya berarti tadi topiknya. Kalau jadi perasaan jadi pendengar sendiri ya, kalau di suasana hati yang tenang saja itu mah ya nggak masalah sih gitu, malah jadinya kayak reminder untuk kita sendiri kan apa yang kita lontarkan. Tapi memang seringkali ada di fase ya tadi kan, kita di fase yang juga mumet, karena yang namanya manusia mah pasti ada masalah kan. Iya. Kalau nggak ada masalah berarti kamu bermasalah. Karena kamu nggak sadar kamu lagi bermasalah gitu. Tapi ya balik lagi kita ingat, kita tahu kan rasanya gimana ketika kita ada masalah tapi nggak ada yang dengerin gitu. Gimana? Kita coba diingat itu lagi sih. Kayak ada empatinya ya. Tapi teman-teman, terlalu empati sama orang itu nggak bagus. Oh, Karena iya? kita menjadi hilang respect. Kita akan hilang respect. Maksudnya Kita terlalu peduli. Kalau kita terlalu peduli sama orang lain, ada teori namanya stoicism. Mungkin teman-teman Iya. Jadi kalau menurut pendapat-pendapat tokoh-tokoh psikologi sih, tenangin aja dulu riuh emosi yang ada di diri kamu bakal bisa jadi penenang buat kamu. Oh, kayak kita tuh ngendaliin diri dulu gitu kan? Iya. Karena orang lain mah ya kita nggak bisa ya. Karena emosi orang lain masuk ke kita itu nggak bisa kita kontrol nih. Gitu. Dia hari ini mungkin bisa menangis dan mungkin besok dia bisa tertawa. Unpredictable ya. Good job, unpredictable. Jadi kita hanya butuh satu orang yang gak nyerah sama kita. Dan kalian yakin, kalau aku sih yakin, kalau aku sudah merasa hampa banget hidupnya ya, gak akan sejadah. Iya, betul. Karena sejatinya itu semua orang itu punya masalah masing-masing.
Jadi kalau kita masih menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain, kita nggak bakal pernah bahagia. Oh, iya, Menarik sih itu, karena Iya. aku juga pernah di fase gitu kan, fase terlalu berharap sama orang lain gitu. Betul. Karena ya tadi faktanya ya semua punya masalah dan kita ya cuma bisa berprasangka baik lah sama orang lain. Mungkin di saat itu memang tidak ada yang bisa untuk mendengarkan keluh kesah kita. Jadi poinnya ya tadi kan balik lagi ke suatu zat yang tidak punya masalah yang Iya. lebih maha kuasa kan, Maha yaitu kuasa. ya Tuhan yang Maha Esa kayak gitu. Jadi balik lagi ke Tuhan, ke yang menciptakan kita, karena kan Dia yang menciptakan kita, Dia yang punya hati kita, yang menggerakkan segala sesuatu di dunia ini, yang punya masalah kita dan yang bisa menuntaskan masalah kita. Iya. Wah, Masya Allah. luar biasa. Ternyata Ternyata gini ya, maksudnya di lain sisi sebenarnya kita butuh interaksi sama manusia, butuh ruang cerita teman gitu. Tapi di lain sisi sebenarnya kita juga butuh media lain gitu kan, Iya. media lain tadi gitu kan, dengan berdoa gitu kan. Wah, dan dengan berbagai macam cara lah gitu ya. Salah satu itu tadi gitu kan, untuk mendekatkan diri sama Allah. Udah mana sih? kuat ya. Kuat kita buat semuanya. Tapi by the way kan, kalau ngomong soal kita butuh ruang untuk cerita kan, pastinya kita nggak sembarangan tempat gitu kan untuk bercerita. Tahu pilih-pilih juga dong, ya tahu nyeleksinya gitu Iya, ya. nggak tukang gosip. Wah, itu salah ya. It's wrong. Tapi emang sering kejadian seperti itu sih kalau banyak teman-teman kita sekitar kita yang dia itu karena memang membuncah tadi ya perasaannya, emang benar-benar stres. Jadi ya ingat deh, jangankan di teman ya, mungkin teman yang salah gitu mengusip, kalian juga ke status sih gitu kan. Iya. Yang mana jadinya masalah kamu tuh bukannya selesai, orang tuh nggak ada yang peduli dengan status kamu, serius. Iya, Kamu betul. sedih, kamu emosi, kamu kehilangan apa, nggak ada yang peduli. Pun mereka cuman hanya ingin sebatas ingin tahu gitu. Jarang ada sampai di titik orang yang peduli dan ingin mengulurkan tangan. Bahkan jadinya membuat masalah baru kan. Jadi kayak gini ya. Iya, betul. Membuat masalah baru. Misalnya Caca, dia curhat ke statusnya kan. Aku sebagai orang luar orang bilang, tahu nggak sih si Caca tuh ternyata dia ini gitu kan, jadi masalah baru kan, trouble baru, dan akhirnya si Caca ini yang buat status jadi tambah overthinking. Jadi orang ngomong ya, apa sih gitu, padahal kan aku kan ini dan sebagainya gitu. Jadi lebih pilih lagi teman curhatmu gitu. Iya. Betul sekali. Salah satunya bisa curhat di Ruang cerita puas. Jadi bukan promosi juga sebenarnya, cuma karena ini suatu komunitas juga ya yang menyediain fasilitas buat kawan-kawan ini ya, kayak lagi struggle, pusing. Maksudnya butuh ruang gitu ya, karena balik lagi sejatinya kan kita sendiri ya yang nyelesain masalah kita, tapi dari sisi pasti kita juga butuh tempat tadi ya, kayak entah butuh pencerahan atau advice gitu kan dari orang lain, karena kita mentok gitu, mungkin bisa ke ruang cerita puan salah satunya. Karena ini juga berawal dari keresahan sih. Iya, Kayak betul. seperti yang tadi kita bilang ya, masing-masing Iya. dari Aisyah, dari Caca, bahkan dari aku sendiri, kita semua pernah ngalamin di titik tadi, bahkan tadi kan di titik sampai di mana rasanya tidak ada lagi yang bisa dijadikan tempat untuk cerita, karena ataupun misalnya kita sungkan nih dengan teman kita untuk cerita karena kita tahu sendiri masalahnya Iya, apa, bahkan betul. dia cerita ke kita gitu kan. Iya. Jadi tadi kan memang tadi kita ada konsep di mana kita juga harusnya sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan yang menciptakan kita, tapi memang kita yang namanya manusia itu nggak bisa sendiri gitu, Makhluk sosial ya. sosial gitu. Jadi memang butuh hal tersebut, dan keresahan itulah yang dibangun sehingga terbangunlah platform atau komunitas Ruang Cerita Puan itu tadi teman-teman semua. Iya, betul. Keren. Jadi ruang cerita puan itu sebenarnya juga ingin menghadirkan ruang aman ya, ruang aman untuk teman-teman gitu. Kalau itu tadi ya, kalau ngerasa nggak ada yang dipercaya atau ngerasa nggak aman buat cerita sama siapapun, jadi ruang cerita puan itu bisa jadi salah satu solusinya sih. Jadi teman-teman, Ruang Cerita Puan ini udah berjalan sekitar setengah tahun ya. Baru beberapa bulan. Ya, belum hampir setengah Iya. tahun, masih baru banget sebenarnya.
dan ada beberapa yang ditangani sama teman-teman konselor ruang cerita puan. Mungkin bisa nih cerita, Aisyah deh coba cerita. Ya, jadi pengalaman aku ya nge-counseling teman-teman gitu ya, salah satunya ada waktu itu mahasiswi gitu ya, mahasiswi. Jadi yang aku lihat ya sebenarnya persoalannya itu kembali lagi ya mindset, namanya mindset kita. Gimana cara kita menyikapi persoalan yang terjadi di sekitar kita. Kayak ya yang namanya kehidupan itu pasti akan ada yang berubah ya, karena waktu terus berjalan gitu. Dari fase kita di kampus gitu ya, dulu waktu semester 1, 2, 3, 4 malah masih nyantai sekali gitu. Sekali udah semester 6 udah mau semester 7, semester 8 kan nyusun skripsi kan. Itu kayak masa fase baru ya, transisi gitu. Jadi ada berbagai macam hal yang kita hadapin dan ternyata kita tuh nggak siap. Dan sejatinya kita lagi dalam proses adaptasi ya. Dan dalam proses adaptasi itu yang aku lihat kadang-kala ya, mungkin dia menolak gitu ya, menolak dengan segala kondisi yang ada waktu itu. Misal Berarti struggle deskripsi. iya, struggle deskripsi gitu kan, ngerasa kok susah amat gitu, kok susah amat, di alih-alih mikirin gimana cara nyelesainnya, kayak terjebak di ini susah gitu kan, dosen susah, bapak ini begini, bapak itu begitu, nggak cocok sama aku gitu kan. Di lain sisi kendala kita nggak bisa ngendalin orang lain ya, kita pengennya bapak itu gini, tapi yang mau gimana karakter bapak itu dari lahir dari orangnya gitu kan, kita nggak bisa ngubahnya gitu. Balik lagi gitu kan, yang kata Caca ya, stoik itu. Mungkin aku sempat baca yang filosofi teras ya, gimana cara kita itu ngendalin diri kita. Adalah ya udah kita lakuin apa yang bisa kita lakuin, kayak skripsi gitu kan. Berarti yang bisa kita lakuin, kita kerjain skripsinya. Kalau emang ada revisi ya kita perbaikin. Kalau emang ada yang perlu referensi dicari, tinggal dicari aja lagi. Kalau nggak tahu, tanya ke teman. Kalau nggak ya kita konsul ke dosen pembimbing kita gitu kan. Jadi yang aku lihat kadang-kala kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi keadaan yang ada, sehingga dia denial terjadi penolakan gitu, bikin dia kurang bisa menerima gitu. Itu tadi ya, ternyata ketika kita menerima, kalau ini ya bahasanya bersyukur gitu kan, ternyata itu suatu emosi yang sehat gitu kan. Karena kita ngerasa, oh ya alhamdulillah gitu ya, aku hidup dengan penuh kecukupan misalnya. Meskipun ya sebenarnya kadang-kala ya namanya kehidupan ada aja lebihnya, ada aja kurangnya gitu. Tapi ketika kita bersyukur, kita ngerasa ya udah gitu kan, ini kita merasa menerima dan semuanya oke gitu kan. Lega deh pokoknya gitu kan, nggak ada yang kurang dari diri aku gitu kan, bersyukur gitu. Tapi alih-alih bersyukur, ketika kita nggak bersyukur, itu tadi gitu, stres sendiri sih jadinya gitu kan. Nah yang kedua aku lihat itu terlalu fokus dengan penilaian orang lain gitu kan. Itu tadi balik lagi ya, kita kan nggak bisa ngendalin penilaian orang lain tentang diri kita ya. Kita kan bisanya ngelakuin apa yang bisa kita lakuin. Ke ruang cerita puan, pertama teman-teman bisa akses ke sosmed kita, ruang cerita puan. Di sana di link bio-nya teman-teman bisa akses tuh, ada sejenis form, terus teman-teman bisa isi terkait persoalan teman-teman. Misal kalau ada yang mau diceritain atau segala macam, teman-teman bisa lepas teman-temannya lewat di situ ya, di form itu. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri deh kalau udah klik itu gimana ini cara-caranya. Kemudian nanti ada opsi teman-teman itu mau dihubungi kembali atau enggak. Jadi mau dihubungi kembali atau enggak itu berarti teman-teman memilih untuk melakukan konseling gitu. Jadi dari kita pihak ruang cerita puan akan menghubungi kembali teman-teman. Kalau teman-teman memilih opsi untuk dihubungi kembali gitu. Jadi jangan takut ya buat bercerita, dan oh iya jangan khawatir ya, aku nanti takutnya teman-teman kira kalau ruang cerita puan ini berbayar atau segala macam. Enggak, ruang cerita puan ini salah satu pasti kita juga menyediakan fasilitas konseling yang gratis ya.